Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan, nama saya Sinta Puji Rahayu, mahasiswi dari Universitas Telkom Semarang, jurusan Komputer Akuntansi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah PPT dengan tema ROM, Trojan, Spyware, Adware untuk mata kuliah Keamanan Sistem Informasi. Baiklah, langsung saja kita mulai. Let's go! Nah, sekarang kita sudah masuk ke dalam PPT-nya. Judulnya adalah ROM, Trojan, Spyware, dan Adware. Ini nama saya adalah Sinta Puji Rahayu, KAP 181. Lanjut. Nih, yang pertama yang akan kita bahas adalah ROM. Ini adalah ilustrasi dari gambar ROM untuk komputer. Nah, kita lanjut ke pengertian ROM. ROM itu apa? ROM itu adalah sebuah program komputer yang dapat menggandakan dirinya secara sendiri dalam sistem komputer dengan memanfaatkan jaringan LAN, WAN, atau internet, tanpa perlu campur tangan dari user itu sendiri. Nah, kita lanjut ke struktur ROM. Yang pertama itu ada reconnaissance. Reconnaissance itu bertugas untuk merintis jalannya penyebaran pada jaringan. Komponen ini memastikan titik-titik atau node mana saja pada jaringan yang dapat diinfeksi olehnya. Yang kedua ada attack. Attack ini bertugas untuk melancarkan serangan pada target node yang telah teridentifikasi. Bentuk serangan dapat berupa tradisional, buffer atau heap overflow, string format, dan sebagainya. Selanjutnya yang ketiga ada communication. Ini membuat tiap node yang terinfeksi pada jaringan dapat saling berkomunikasi. Selanjutnya ada command. Command ini suatu antarmuka agar setiap worm dapat mengeluarkan perintah command pada worm di titik lain-lain. Yang kelima ada intelligent. Komponen cerdas yang mampu memberikan informasi bagaimana karakteristik keadaan worm di titik lain pada jaringan. Kita lanjut. Nah, ini itu adalah proses dari tiap komponen ROM bekerja sama dalam melakukan suatu serangan. Jadi yang pertama ada reconnaissance, yang ini reconnaissance, lalu ada intelligence, masuk ke communication, command, baru ke attack. Ini ada tanda panah-panahnya ya. Kita lanjut. Ini adalah cara kerja worm pada komputer. Nah, berbeda halnya dengan virus, worm tidak memiliki kemampuan merusak sistem. Worm tidak bisa merusak data atau file sistem. Worm ini bertingkah hanya sebagai parasit yang tidak secara langsung merusak sistem komputer. Namun, jika worm dibiarkan, maka lambat laun komputer pun akan mengalami penurunan dalam hal kinerja. Bahkan karena terus-menerus memaksa komputer untuk bekerja ekstra, maka komputer pun akan mengalami kerusakan. ROM juga berbeda dengan virus dalam hal cara penyebaran atau cara menginfeksi korbannya. Jika virus biasanya memanfaatkan program lain dengan menyisipkan dirinya sendiri pada program tersebut, maka ROM tidak perlu bantuan program lain untuk menyusup ke sebuah sistem. Lanjut, ini adalah lanjutannya yang tadi ya. Dan virus butuh campur tangan user untuk menulari sebuah sistem dengan cara user menjalankan program yang telah terjangkit virus. Sedangkan worm sama sekali tidak butuh campur tangan manusia. Worm memanfaatkan jaringan komputer untuk menyusup ke komputer lain yang terhubung pada jaringan tersebut. Pertama kali, worm menyusup ke sebuah sistem ialah dengan memanfaatkan celah keamanan atau lebih populer dengan nama vulnerability. Baiklah, kita lanjut. Efek yang ditimbulkan oleh worm itu membuat komputer terasa lambat karena dianggap komputer sedang melakukan aktivitas berat. Juga pada sistem jaringan komputer, maka akan terasa konektivitas jaringan lelet atau lambat karena worm bekerja memenuhi akses jaringan tersebut. Selanjutnya, ada cara mencegah worm dan menghilangkan worm pada komputer.
Nah, satu-satunya cara untuk mencegah worm masuk ke sistem komputer ialah dengan selalu mengupdate sistem operasi komputer. Mengupdate sistem operasi dapat menutup celah keamanan yang sebelumnya terbuka dan kini telah diperbaiki oleh pengembang sistem operasi tersebut. Adapun jika komputer telah terjangkit program worm, maka yang perlu kita lakukan ialah memindainya dengan menggunakan antivirus yang telah mampu untuk mendeteksi keberadaan worm. Kebanyakan antivirus saat ini telah mendukung pembasmian worm. Contohnya itu ada AFG, Avira, Kaspersky, Symantec, dan masih banyak yang lainnya. Lanjut. Berikut ini adalah contoh worm pada komputer. Yang pertama itu ada ADM worm. Adalah jenis worm komputer bisa melakukan eksploitasi terhadap layanan jaringan BIN atau Berkeley Internet Name Domain, yaitu dengan melakukan buffer overflow. Lanjut, ada kode red. Ini adalah jenis worm komputer yang bisa melakukan eksploitasi layanan IIS, Internet Information Service, versi 4 dan versi 5 dengan cara yang sama, yaitu buffer overflow. Lanjut, ada love letter. Ini penyebarannya dengan cara mengirimkan dirinya melalui email kepada semua akun email yang terdaftar dalam buku alamat atau address book, Microsoft Outlook Express atau daftar kontak dalam Microsoft Outlook dengan menggunakan kode VBS Script atau Visual Basic Script. Nah, selanjutnya ada Lambda dan SQL Slammer. Selanjutnya, yang kedua, itu ada Trojan. Ini adalah ilustrasi dari Trojan. Gambar patung Trojan Horse. Lanjut ke pengertian Trojan. Trojan ini adalah salah satu jenis malware yang sering menyamar sebagai software atau perangkat lunak yang sah. Trojan Horse ini biasa digunakan oleh para peretas untuk mendapatkan akses kepada sistem tanpa diketahui. Trojan Horse ini menyamar seperti kebanyakan software lainnya yang ada di komputer. Kemudian setelah diaktifkan tanpa sengaja oleh user, barulah Trojan ini mulai bekerja. Nah, ini adalah beberapa tindakan yang bisa dilakukan oleh Trojan Horse. Yang pertama yaitu ada blokir data, yang kedua ada modifikasi data, yang ketiga ada copy data, yang keempat mengganggu kinerja komputer dan jaringan, dan yang kelima adalah menghapus data. Selanjutnya ada serangan Trojan Horse. Serangan Trojan Horse ada berbagai macam jenis, tetapi kesemuanya memang tujuannya untuk kejahatan. Akibat paling banyak dan mudah ditemui adalah kinerja komputer yang semakin lemot dan akses jaringan komputer yang semakin melambat. Selain itu, Anda perlu selalu waspada karena Trojan Horse juga mengincar data-data sensitif yang ada pada komputer yang bisa dengan mudah dicuri melalui malware yang sudah tertanam di komputer. Lanjut, jenis-jenis Trojan Horse. Yang pertama ada backdoor. Backdoor ini memungkinkan karena melakukan tindakan apa saja kepada komputer yang sudah terinfeksi seperti mengirim, menerima, upload, hapus, reboot komputer, dan tindakan lainnya tanpa sepengetahuan pemilik. Yang kedua ada exploit. Trojan yang berisi data atau kode yang masuk melalui kerentanan perangkat lunak aplikasi yang terinstall. Selanjutnya yang ketiga ada rootkit. Ini sejenis Trojan yang dirancang untuk menyembunyikan aktivitas tertentu pada sistem sehingga menjadi berat dan lemot. Selanjutnya, yang keempat ada Trojan Banker. Ini merupakan salah satu malware yang menyerang pada akun perbankan, seperti namanya ya, banker. Pembayaran elektronik, kartu kredit, debit, dan uang digital lainnya. Yang kelima, ada Trojan DDoS. Gimana bacanya? Trojan DDoS. Trojan ini memiliki tugas untuk menyerang alamat website yang sudah menjadi target. Selanjutnya ada Trojan Downloader.
Trojan yang masuk bareng dengan software yang Anda install, termasuk adanya adware dan iklan-iklan tidak jelas. Baiklah, selanjutnya. Ini masih jenis-jenis Trojan horse. Jadi selain Trojan-Trojan yang tadi, juga ada Trojan-Trojan yang lainnya, seperti Trojan Dropper, Trojan Fake AV, Trojan Game Thief, Trojan IM, Trojan Ransom, Trojan SMS, Trojan Spy, dan Trojan Mail Finder. Lanjut. Cara kerja Trojan. Nah, bagaimana Trojan itu bekerja? Pertama itu adalah hacker mengirimkan pancingan kepada target. Contohnya file PDF, link tertentu, software, dan lain-lain. Kemudian target menerima umpan, lalu mengklik file yang mereka terima. Lalu Trojan aktif, kemudian mengirimkan seluruh info yang hacker inginkan dari device atau website. Hacker akan mengendalikan sistem dan melakukan berbagai tindakan kriminal. Perangkat dan server yang terinfeksi bisa menularkan malware ini ke perangkat dan website yang saling terhubung. Selanjutnya ada cara mengatasi serangan Trojan. Yang pertama itu adalah install antivirus terbaik, waspada terhadap email asing, hindari mengklik pop-up yang mencurigakan. Pastikan hanya download dari situs yang resmi, seperti Play Store, App Store. Gunakan jaringan internet yang aman. Gunakan hosting dengan perlindungan ketat. Rutin perbarui sistem operasi dan software, serta lakukan backup secara teratur. Selanjutnya, yang ketiga itu adalah spyware. Pengertian spyware. Spyware ini adalah perangkat lunak berbahaya yang dapat mencuri data atau mengambil alih kontrol komputer Anda tanpa sepengetahuan Anda. Spyware dirancang untuk mengeksploitasi komputer yang terinfeksi untuk keuntungan komersial oleh pembuatnya. Biasanya informasi yang didapatkan dengan cara ilegal ini akan dijual pada advertiser, data film, atau pengguna eksternal lainnya. Informasi yang biasa diambil oleh spyware ada password dan username, kode PIN akun, nomor kartu kredit, browsing history, alamat email, serta melacak ketikan keyboard. Cara kerja spyware. Cara paling umum bagaimana spyware bisa masuk ke perangkat digitalmu adalah dengan menyamarkan dirinya sebagai file yang di-download. Ini terlihat seperti hal yang biasa saja, padahal dalam file tersebut ada spyware yang siap mencuri datamu. Biasanya, spyware terdownload bersama sebuah program. Meskipun ia memang benar-benar aman, program yang patut dicurigai adalah bundle program. Jika kamu melihat ada beberapa file yang didownload sekaligus, mungkin saja ada spyware di dalamnya. Bahkan meskipun tidak, spyware juga bisa tetap masuk lewat license agreement. Ketika kamu tanpa sadar menyetujuinya, installer akan langsung mendownload spyware ke dalam komputer atau smartphone-mu. Karena bukan virus, spyware sering sulit terdeteksi. Ketika perangkatmu sudah terinfeksi spyware, ada beberapa tanda yang biasanya muncul. Yang pertama, perangkatmu menjadi lambat dan sering mengalami crash. Selain itu, tiba-tiba saja memori penyimpanannya penuh meskipun tidak memiliki banyak aplikasi. Tanda lainnya adalah perangkatmu tiba-tiba menampilkan iklan pop-up meskipun sedang offline. Selanjutnya, jenis-jenis spyware. Yang pertama ada keylogger. Ini dikenal sebagai sistem monitor, memantau aktivitas kita saat menggunakan perangkat ketika kita memasukkan password dan username. Keylogger mampu melihatnya. Selain itu, keylogger juga bisa mengetahui histori pencarian kita di internet, sistem kredensial, dan banyak hal lainnya. Yang kedua ada password stealer. Spyware ini mampu mencuri password yang dimasukkan dari sebuah perangkat. Jenis ini mirip dengan keylogger, tetapi lebih khusus.
Yang ketiga ada info stealer. Info stealer adalah jenis spyware yang juga bisa mengambil informasi password, username, alamat email, log file, browser history, spreadsheet, dokumen, file media, dan lain-lain. Jika terinfeksi spyware ini, data-data personal kita bisa dicuri dengan mudah. Yang keempat ada banking trojan. Memanfaatkan kelemahan sistem keamanan browser. Dengan begitu, banking trojan bisa mengumpulkan informasi terkait keuangan seperti e-banking, dompet digital, dan lain-lain. Ia pun mampu memodifikasi transaksi lewat hal-hal tersebut. Selanjutnya, cara menghindari spyware. Yang pertama itu adalah nonaktifkan auto-run. Hati-hati dalam mendownload file. Jangan klik pop-up ads. Waspada lampiran email. Pastikan antivirus dan OS selalu update. Aktifkan pop-up blocker. Selanjutnya, yang keempat ada adware. Ini yang terakhir ya. Nah, adware ini adalah singkatan dari Advertising Supported Software, atau sebuah software yang dikembangkan untuk mendistribusikan iklan online secara otomatis ke dalam user interface sebuah software atau screen milik user. Selanjutnya, cara adware masuk ke dalam sistem. Yang pertama itu melalui program shareware. Adware kadang-kadang dimasukkan dalam program shareware untuk memulai penciptaan pendataan dengan cara yang tulus dan pengembangan program shareware atau freeware, situs web yang terinfeksi. Nah, yang kedua ini melalui situs web yang terinfeksi. Terkadang pengguna dialihkan ke situs web berbahaya yang memulai pemasangan adware tidak sah pada perangkat. Pengguna dapat terinfeksi dengan adware jika browser memiliki kerentanan. Jenis adware ini disebut pembajak browser. Lanjut, 5 jenis adware yang teratas, yang paling teratas. Yang pertama itu ada Fireball, dikembangkan oleh Ravotech. Fireball adalah pembajak peramban, mengubah halaman beranda Anda menjadi alat pencarian palsu atau trotuk, dan menyisipkan iklan obstruktif di halaman manapun yang Anda kunjungi. Yang kedua ada Appiarch. Yang kedua ada Appiarch. Ini merupakan pembajak peramban, menyisipkan begitu banyak iklan di browser yang membuat navigasi hampir mustahil. Yang ketiga ada Dollar Revenue. Ini merupakan adware yang sudah lama tidak aktif. Ini salah satu program adware besar pertama yang menginfeksi jutaan komputer di seluruh dunia. Memasang bilah alat di browser komputer yang terinfeksi untuk mengikuti penjelajahan internet di komputer. Juga menampilkan iklan palsu pada halaman yang sama dan juga sebagai pop-up. Selanjutnya ada Gator. Ini juga sama, udah lama tidak aktif. Gator ini dikenal karena kebijakannya untuk merekam riwayat penjelajahan lengkap pengguna dan bahkan sebagian dari nomor kartu kredit mereka. Mereka menggunakan informasi tersebut untuk menawarkan pilihan iklan yang lebih baik. Yang terakhir ada DexAd. Ini merupakan cara paling umum untuk mendistribusikannya, adalah melalui lampiran email. DexAd ini membatalkan pendaftaran komputer sehingga dapat diluncurkan saat startup. Itu juga diputar, dan ini dapat menyumbat memori serta prosesor dan menyebabkan crash. Jika menginfeksi jaringan komputer, efeknya bisa sangat menghancurkan. Selanjutnya, ada gejala adware. Gejala adware yang pertama, browser Anda tiba-tiba mulai berjalan lebih lambat dan sering crash. Yang kedua, spanduk dan iklan muncul di halaman web yang belum pernah muncul. Halaman beranda Anda telah berubah dalam beberapa cara dan tidak dapat mengubahnya lagi.
Setiap kali mengunjungi halaman web, Anda akan diarahkan ke halaman yang berbeda. Anda telah melihat toolbar, plugin, atau ekstensi baru di browser Anda. Mengklik di mana saja pada halaman akan membuka satu atau beberapa jendela pop-up dengan iklan. Yang terakhir, komputer Anda mulai menginstal aplikasi yang tidak diinginkan tanpa izin Anda. Selanjutnya, kerugian yang ditimbulkan oleh adware. Yang pertama, pengguna sangat terganggu dengan munculnya publisitas yang tidak terduga di komputer Anda. Pengguna sering menemukan kesulitan untuk menemukan informasi yang diharapkan saat mengakses internet, karena hasil pencarian penuh dengan informasi yang terkait dengan halaman iklan. Program adware dapat berubah menjadi mesin pencarian utama di browser Anda, tetapi mesin pencarian memiliki kapasitas yang masih diragukan. Adware berisi iklan yang membantu pengguna menavigasi ke situs web atau aplikasi yang berisi rootkit, worm, virus, atau spyware. Selanjutnya, cara mencegah adware. Yang pertama, jangan menangani situs web sembarangan yang tidak dikenal. Jangan tertarik saat menginstal program di komputer Anda. Anda perlu memeriksa apakah ada program yang mencurigakan. Selalu memindai dengan antivirus secara teratur dan jangan lupa untuk memperbarui antivirus Anda. Selanjutnya, cara mengatasi adware di komputer. Yang pertama, pasang antivirus yang terupdate. Yang kedua, hati-hati dan lebih teliti saat memasang aplikasi atau game gratis. Yang ketiga, hapus adware. Copot pemasangan aplikasi atau game yang diduga mengandung adware. Selanjutnya, kesimpulan. Kesimpulannya adalah, sebagai seorang mahasiswa, kita selalu menggunakan komputer, laptop, smartphone untuk keperluan sehari-hari. Untuk itu kita harus selalu menjaga perangkat komputer kita dari bahaya worm, trojan, dan malware lainnya. Setelah melihat PPT ini, kita jadi lebih tahu tentang malware, jenis, dampak, dan cara mencegah serta cara mengatasinya. Terima kasih. Sudah selesai. Sekian video presentasi dari saya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye-bye.